Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil huda wa tuqa. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa fi ayatil ukhra wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayadzillahu syakirin. Bapak Ketua Jurusan yang Ustadz muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak mungkin Ustadz menguraikan satu persatu yang amat dimuliakan Allah, para undangan-undangan, para adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang amat dimuliakan Allah, marilah pada awal kita senantiasa memanjatkan puja beserta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah Allah, dengan Allah memberikan kesempatan kepada kita, dengan Allah memberikan kesehatan badan kepada kita, tenang pikiran, sehingga kita dapat melaksanakan satu agenda yang pada hari amat mulia ini sebagaimana yang telah tertulis, agenda memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan acara pada hari amat mulia ini kita doakan kehidupan kita, kalbu kita, ibadah kita senantiasa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan momen memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Ketua Pelaksana ungkapkan tadi. Rahmatan ma'assalam, mari pula sama-sama kita sanjung sajikan, kita peruntukkan kepangkuan alam Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang telah membawa umat manusia dari gelanggang jahiliyah, membawa manusia ini ke tepi pantai yang cukup penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang amat dimuliakan Allah, Ustaz teringat satu riwayat. Dulunya ada seorang penyair, nama penyair tersebut Al-Bushiri. Syair-syair beliau ini sering kita dengar sekarang, apalagi di YouTube itu. Bagaimana bunyi syairnya Ustaz? Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil halqi kullihim. Ya Rabbi salli alaik, Ya Rabbi salli alaik, Ya Rabbi salli alaik, salawatullahi alaik. Ini syairnya Al-Bushiri. Di suatu hari, di suatu saat, di suatu masa, Al-Bushiri diberikan penyakit oleh Allah Ta'ala, penyakit stroke. Kalau stroke kan mulut sudah merek, tangan sudah kaku, kaki sudah tidak bisa berjalan lagi.
Yang orang Aceh kan penyakit mati sebelah. Dulunya nggak ada penyakit keren stroke. Orang Aceh kata penyakit mati sebelah. Akhirnya beliau tak kala terserang penyakit stroke ini, berhentilah, tidak melanjutkan lagi syair-syairnya. Beliau berhenti, tidak melanjutkan lagi karangan-karangan syair ini berkaitan puji-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dek, tolong lihat cara Ustaz sebentar. Ada adik kira-kira diberikan banyak uang tapi penyakitan. Dengan miskin tidak ada uang tapi sehat. Kira-kira ada adik pilih apa? Sering dosen tanya ini. Hari ini Ustaz tanya, kira-kira adik-adik diberikan banyak sekali uang, kaya raya, tapi tubuh penyakit. Miskin, gak ada uang, tapi sehat badan. Kira-kira pilih mana ini? Jujur. Bukan itu pertanyaannya, Bu. Contoh gini, orang kaya banyak duit, dibawanya duit puluhan juta, dimasukkan ke dalam mobil, berangkatlah mobil ini. Singgah sejenak, berhenti sejenak di warung nasi. Taruhlah warung nasi yang super. Dilihatlah menu-menu makanan, kan banyak sekali menu makanan itu. Ini ada kari kambing nih Pak, baru masak nih Pak. Kambing tulen Pak. Sebab ada kambing tidak tulen. Kambing asli nih Pak. Apa jawab orang kaya tersebut? Tidak. Jangan. Kenapa Pak? Saya sudah kena penyakit. Penyakit apa Pak? Kolesterol. Oh kalau nggak bisa ada daging Pak, ini Pak ada sampingnya udang Pak. Udang muat. Apa jawab si kaya? Jangan. Ini lebih malu lagi. Oh ini Pak di samping Pak ada cah kangkung Pak. Apa jawab orang kaya tersebut? Jangan. Asam urat saya. Ini Pak nasi cukup demikian Pak, cukup nih Pak. Kurangi lagi. Kenapa Pak? Sudah kambuh DM saya. Apa juga Pak yang kami taruh Pak? Alah, taruh saja pergedel satu. Lain Pak? Gak usah. Minum Pak? Jus Pak? Jus jeruk Pak? Jangan. Kenapa Pak? Asam lambung. Kaya, tapi tidak bisa menikmati lagi makanan. Orang miskin Bu, orang miskin Pak, berhenti pula di warung itu. Karena orang miskin bukan dengan mobil, dengan sepeda. Ditawarkan pula makanan oleh orang ini. Pak, ini ada kari kambing Pak. Kari kambing Pak. Jangan, jawab si miskin. Kenapa Pak? Tidak cukup uang. Pak, ini ada udang Pak. Jangan juga. Kenapa Pak? Tidak cukup ini. Ujung-ujungnya nasi putih juga. Yang lebih miskin apa? Bisa masih meminum teh hangat. Udah Pak, teh hangat saja. Kira-kira dua porsi ini, dua versi ini sama nggak? Pilih mana? Allah terserahlah mau pilih mana Bapak Ibu. Pokoknya intinya Allah berikan kesehatan dulu. Sebagaimana kesehatan ini telah diambil oleh Allah Ta'ala pada tubuhnya Al-Bushiri. Akhirnya Al-Bushiri berhenti daripada mengarang, berhenti daripada menulis, tidak lagi mengarang, tidak lagi menulis. Kenapa? Mulutnya tidak bisa bergerak lagi, tangannya sudah tidak bisa bergerak lagi, kakinya pun tidak bisa melangkah lagi, stroke. Tak kala berhenti itulah Al-Bushiri di suatu malam beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam kitab hadis dijelaskan apabila ada bermimpi dengan Rasulullah itu benar Rasulullah, karena syaitan iblis
tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul kepada Al-Bushiri? Wahai Al-Bushiri, kenapa dirimu tidak melanjutkan lagi syair-syair itu? Kenapa kamu berhenti daripada mengarang syair itu? Apa jawab Al-Bushiri? Ya Rasulullah, tangan saya tidak bisa memegang lagi pena. Tangan saya tidak bisa lagi menulis karena saya sudah terserang penyakit stroke. Rasul dalam mimpi Al-Bushiri berkata, Al-Bushiri, lanjutkan kembali. Al-Bushiri, lanjutkan. Tak kala beliau ingin pamit, tak kala beliau ingin meninggalkan Al-Bushiri, ada satu kain hijau. Maka kain hijau tersebut ada di pundak Nabi. Diletakkanlah kain hijau tersebut di atas pundaknya Al-Bushiri. Maka Habib-Habib sekarang identik dengan kain hijau. Jagalah Al-Bushiri. Tak kala beliau jaga daripada mimpinya, tidurnya itulah beliau melihat tangannya sudah bisa bergerak kembali. Mulutnya sudah lancar kembali. Kakinya sudah bisa berjalan kembali. Seakan-akan manusia yang belum pernah terjadi penyakit stroke. Akhirnya beliau mengarang kembali, melanjutkan kembali syair-syair itu. Selesai beliau mengarang, selesai beliau seluruhnya mengumpulkan syair-syair itu, beliau beri namalah syair itu. Apa namanya Ustaz? Berkaitan dengan kain hijau yang ada di atas pundaknya. Kain hijau itu disebut burdah. Maka disebutlah syair itu dengan qasidah burdah. Ini sering kalau penyair-penyair, penyanyi-penyanyi yang Islami mengutip seluruh syair-syair yang ada di YouTube itu, yang ada di media sosial, seluruhnya berasal daripada syairnya Al-Bushiri. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Bermacam-macam syair. Maka mudah-mudahan pada hari yang mulia ini setidaknya ada keberkahan kita momen memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan wassalam pula, mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada keluarga beliau. Bapak Ibu, Ustaz ada membaca satu riwayat. Rasulullah pernah tidur di atas pangkuan Siti Aisyah. Di atas pangkuannya Siti Aisyah. Umur Nabi sudah tua, kawin dengan Siti Aisyah. Ada yang bertanya, kenapa Rasul memilih Aisyah yang masih kecil? Bahkan dalam riwayat beliau kawin dengan Aisyah umur 9 tahun. Pulang tak kalau umur baliknya Siti Aisyah. Rasul mengerti, Rasul mengetahui beliau tidak lama lagi di atas muka bumi Allah. Ada ilmu yang harus disampaikan. Ada sesuatu yang harus diutarakan. Otaknya Aisyah bak komputer. Maka begitu Rasulullah berpulang ke rahmatullah, keluarlah betapa banyak riwayat hadis an Aisyah, an Aisyah, an Aisyah, an Aisyah. Inilah tujuan Rasulullah mempersuntingkan Siti Aisyah. 8 yang lain semuanya janda yang sudah beranak dan bahkan lebih tua istrinya ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka suami-suaminya gugur di medan peperangan. Akhirnya Rasul mempersuntingkan istri itu untuk apa? Memindahkan ulana, memindahkan sedih hatinya, mengembirakan istrinya itu.
Maka sudah terbantahkan apabila ada non-muslim mengatakan masalah seksualnya Rasulullah terbantahkan dengan ini. Pernah di suatu saat, di suatu hari, Rasul tidur di atas pangkuannya Siti Aisyah. Tiba-tiba beliau mengucapkan kata-kata. Apa kata-kata yang diucapkan oleh Rasul di atas pangkuan beliau, di pangkuan Aisyah? Ya Khadijah. Kira-kira kalau istri dua macam ini marah nggak? Ya Khadijah, katanya. Ya Khadijah. Diucapnya Khadijah, Khadijah, Khadijah di atas pangkuannya Siti Aisyah. Tiba-tiba di kala itu beliau melihat ke wajahnya Rasulullah, beliau menggeserkan pahanya. Bergeser paha. Terbangun Rasulullah. Beliau menyadari Aisyah sudah menggeserkan pahanya. Apa kata Rasul? Ya Aisyah, aku melihat kakimu, pahamu bergeser. Apakah letih? Apa jawab Aisyah? Sungguh teganya dirimu Rasul. Tidur di atas pangkuanku, mulutmu mengucap Khadijah. Sakitnya di sini. Rupanya cemburu. Ya, maka terjawablah cemburu itu bukan kita saja, istri Nabi pun cemburu. Dulunya ada riwayat Siti Sarah. Siti Sarah, akhirnya Nabi Ibrahim mempunyai istrinya yang kedua Siti Hajar. Cemburu Sarah. Maka muncullah ide pada Siti Sarah menaruhnya anting-anting di telinganya Siti Hajar. Tujuannya supaya cintanya terbagi, jangan terlalu cinta ke Hajar, biar kalah 60-40. Maka Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitabnya, aku tidak melarang perempuan memakai anting-anting, tapi lebih aula perempuan itu jangan memakai anting-anting. Walaupun ada kira-kira untuk apa? Bukan waktu kalau kita keluar kita pakai jilbab, kan kagak mungkin kita nama anting. Rupanya Siti Aisyah cemburu juga. Apa kata Rasul kepada Siti Aisyah? Ya Humairah. Panggilan spesial untuk Aisyah, Humairah. Kenapa disebut Humairah? Karena pipinya Aisyah kemerah-merahan, agak merah. Maka disebutlah ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Ini bisa ditiru nih. Apabila seorang istri bapak agak putih lah, wahai putihku. Apabila montok misalnya, dipakai wahai montokku. Jangan disebut wahai ikan leleku. Ya Humairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita melupakan jasa orang yang sangat berjasa untuk agama? Bolehkah kita melupakan itu Aisyah? Tidak ya Rasulullah. Ya Aisyah, manakala aku memberikan dakwah, menyampaikan risalah, aku menyebut-nyebut man ansari ilallah, man ansari ilallah, Khadijah lah orang yang pertama, wahai Aisyah. Aku kawin dengan Khadijah, Khadijah yang melamarku, bukan aku yang melamar Khadijah. Maka manakala kita lihat di dalam kitab Munakahah,
apabila ada seorang laki-laki aliman, apabila ada seorang laki-laki yang membawa kita ke syurga, lamar laki-laki itu. Jangan tunggu dilamar, belum tentu dapat. Baik. Wahai Khadijah, wahai Aisyah, aku dilamar oleh Khadijah. Bukan aku yang melamar Khadijah. Khadijah merupakan seorang miliuner yang kaya raya. Bahkan penduduk Mekah, penduduk Syam, penduduk Yaman bekerja pada Khadijah. Tapi begitu aku mempersuntingkan Siti Khadijah, seluruh harta Khadijah, dinarnya, dirhamnya, perniagaannya, ontanya, seluruhnya wahai Aisyah, beliau memberikan kepadaku jihadu fi sabilillah. Bahkan tak kala beliau berpulang ke rahmatullah, aku sempat meneteskan air mata. Kulihat kain kafannya sudah terjahit puluhan jahitan. Kenapa harus kujahit? Karena beliau tidak ada lagi harta yang harus membungkus tubuhnya. Bahkan beliau sempat di suatu saat, sebagaimana aku tidur di atas pangkuanmu, aku pula sempat tidur di atas pangkuan Siti Khadijah. Kulihat beliau meneteskan air mata. Sehingga hari itu aku berkata, wahai Khadijah, apakah kau merasa tidak enak kawin denganku, Khadijah? Apakah sekarang muncul penyesalan dirimu kawin denganku, Khadijah? Kau kaya menjadi miskin. Apa jawab Khadijah? Ya Rasulullah, aku teteskan air mata, aku berpikir, apa lagi yang harus kuberikan untuk agama? Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi apapun ya Rasulullah. Hari ini aku meneteskan air mata, apa lagi yang harus kuberikan kepada agama? Maka apabila esoknya aku berpulang ke rahmatullah, kata Khadijah, kau harus melalui satu jembatan untuk dakwah. Tidak ada jembatan itu. Galilah tubuhku, galilah kuburku, angkat jenazah ke atas. Jadikanlah tubuhku ini sebagai jembatan untuk kau lalui dalam dakwahmu. Maka pada hari yang mulia ini, mari senantiasa kita mencurahkan salat dan wassalaman kita terhadap al dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang amat dimuliakan Allah, hari ini kita memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seingat bapak-bapak, seingat ibu-ibu, seingat Ustaz, mulai dari kecil Ustaz, tak kala Ustaz masih SD, itu tiap tahun ada perayaan maulid, benar enggak? Kecil bapak ada Pak? Ada. Berlanjut. Ustaz yang kedua oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ayo kita pelajari sejarah sejenak. Salahuddin Al-Ayyubi seorang panglima perang, seorang pimpinan. Dikala itu beliau mengundang aliman-aliman, orang-orang ahli ilmu, orang-orang alim ke istana seperti presiden. Apa kata Salahuddin kepada alim ulama ini? Wahai abi-abi kami, wahai abu-abu kami, wahai alim-alim ulama, bolehkah saya bertanya hari ini, saya curhat, saya sharing kepada bapak-bapak, kenapa tak kala Islam masih hidup Nabi, masih hidup para sahabat, semua peperangan yang terjadi tak kala hidup Nabi, semua peperangan tak kala hidup para sahabat selalu dimenangkan oleh Nabi, dan tidak ada peperangan kalah Rasul. Toh di Uhudlah terjadi kekalahan. Ini pun salah strategi tak kala mereka melenceng daripada perkataan Rasulullah SAW.
Sehingga dalam riwayat itu Sayyidina Hamzah wafat di Uhud. Diambilnya hati Sayyidina Hamzah, dimakannya oleh istri Abu Lahab. Maka sekejam-kejam laki-laki masih kejam. Titik-titik. Kenapa tak kala terjadi peperangan hidup Nabi selalu menang, selalu menang, selalu menang? Bukankah Islam di kala itu minoritas, bukan mayoritas? 3.000 melawan 300. Tapi selalu Nabi yang menang. Ada apa ini semua? Tapi kenapa tak kalah fase kita, di mana selalu ada peperangan, di mana segala mengorbankan, Islam dianggap bagaikan buih di tengah-tengah lautan, dihempas-hempas, dioper bagaikan bola. Kenapa? Ini pertanyaan ini sudah diutarakan, ditanya oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Apa jawab alim ulama yang mengerti permasalahan ini? Wahai panglima kami, tak kala hidup Nabi, tak kala hidup para sahabat, hidup Muslim di saat itu, umat Islam minoritas, bukan mayoritas. Tapi tak kala hidup Nabi, hidup para sahabat, kafir di kala itu bergemetar tak kala mendengar Islam. Kenapa? Karena dalam hati para sahabat di kala itu dua saja. Tidak ada dalam kalbu para sahabat 3, 4, 5. Yang ada 2. Apa itu, Ustaz? Allah dan Rasul. Dalam kalbu para sahabat 2 saja, Allah dan Rasul. Bagaimana cara ada Allah dan Rasul? Apabila terjadi peperangan, ada anak panah, ada busur yang ingin menembus tubuh Nabi, para sahabat di kala itu rela menjadi temengnya. Para sahabat rela menjadi tubuhnya penghalang busur itu menembus tubuh Nabi. Biarkanlah aku wafat, yang Nabi tetap kujaga. Cintanya terhadap Rasul. Dalam kalbu Allah, Rasul, Allah, Rasul, Allah, Rasul. Tidak ada dalam kalbu mereka selain Allah dan Rasul. Kenapa umat Islam sekarang centang berenang? Kenapa umat Islam sekarang bagaikan buih di lautan, dihempas? Banyak, tapi tidak ada makna. Karena umat Muslim, kata alim ulama, telah disebut oleh Rasulullah ada penyakit wahan. Wa man wahnu ya Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia, takut akan kematian. Gara-gara cinta dunia lah mereka tidak ada lagi Allah dan Rasul. Gara-gara terpikir dunianya, mereka menghilangkan itu. Inilah kenapa Muslim centang berenang. Baik, wahai alim ulama, aku hari ini bertanya kepada kalian, kata Salahuddin, bagaimana umat kembali mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak mungkin mencintai Nabi apabila kita tidak mengenali siapa yang kita cintai. Maka dikala itulah diperintahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, saya perintahkan kepada alim ulama hari ini, cari sirah-sirah nabawiyah, cari riwayat-riwayat, gali riwayat-riwayat, mulai daripada hidupnya Rasulullah sampai berpulangnya ke rahmatullah Rasulullah. Maka muncullah kitab-kitab di kala itu, dikarang oleh alim-alim ulama. Yang paling fenomenal antara kitab-kitab itu disebutlah kitab Barjanji. Disampaikanlah riwayat Nabi. Para ulama-ulama di kala itu berdakwah-dakwahlah ke pelosok-pelosok. Para ulama-ulama di kala itu berdakwahlah ke masjid-masjid.